Harga emas turun mencatatkan rekor tertingginya sepanjang masa dan sudah melesat selama 7 hari beruntun dengan penguatan 5,8%. Otoritas Jasa Keuangan melaporkan ada 10 perusahaan yang sedang antri IPO di Bursa Efek Indonesia dengan perkiraan emisi sebesar 6,19 triliun rupiah. Kita beralih ke informasi komoditas pemirsa di mana harga emas masih melaju dengan mencatatkan level penutupan dan intraday tertinggi di sepanjang masa. Harga batubara belum mampu naik signifikan dibayangi potensi pelemahan permintaan, sementara harga minyak turun seiring rencana anggota OPEC Plus untuk menaikkan produksi mulai di Oktober mendatang. Harga emas turun mencatatkan rekor tertingginya sepanjang masa dan sudah melesat selama 7 hari beruntun dengan penguatan 5,8%. Rally harga emas didorong sentimen data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang melemah dan memperkuat ekspektasi penurunan suku bunga The Fed di September. Di Rabu, harga emas dunia naik 0,72% di level 3.558,48 dolar Amerika per troy ounce, level tertinggi sepanjang masa. Harga emas juga mencetak rekor intraday baru di 3.578 dolar Amerika per barel. Di Kamis pagi, harga emas masih menguat 0,002% di 3.558,59 dolar Amerika per troy ounce. Harga batu bara menguat tipis dan belum mampu naik signifikan karena adanya potensi pelemahan permintaan sementara pasokan masih tinggi. Harga batu bara thermal global mencapai level terendah 4 tahun akibat surplus pasokan terutama dari China. Merujuk definitif, harga batu bara di perdagangan Rabu waktu setempat ditutup di posisi 109,85 dolar Amerika per ton atau menguat 0,14%. Penguatan ini menjadi kabar baik setelah harga batu bara melemah 1% di perdagangan hari sebelumnya. Harga minyak mentah dunia merosot di Kamis pagi waktu Asia usai Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan Sekutunya atau OPEC Plus mempertimbangkan peningkatan target produksi di Oktober dalam pertemuan akhir pekan ini. Minyak mentah berjangka Brent turun 0,40% di 67,33 dolar Amerika per barel. Sementara minyak mentah WTI turun 0,44% di 63,69 dolar Amerika per barel. Di sisi lain, para pelaku pasar menunggu data pemerintah mengenai stok minyak mentah Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat, di mana minyak WTI tampaknya melanjutkan pelemahan di 1,13% di level 63,25 dolar Amerika per barel. Nikel melemah di 0,83% di level 15.148 dolar Amerika per metrik ton. Emas tampaknya berbalik arah melemah di 1,06%, namun masih bertahan di 3.500-an, tepatnya di 3.597 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO November 2025 menguat di 0,27% di level 4.454 ringgit Malaysia per tonnya. Ketopik pilihan pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan melaporkan saat ini ada 10 perusahaan yang berada dalam pipeline IPO dengan nilai emisi diperkirakan mencapai 6,19 triliun rupiah. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah hingga akhir tahun. Otoritas Jasa Keuangan melaporkan ada 10 perusahaan yang sedang antri IPO di Bursa Efek Indonesia dengan perkiraan emisi sebesar 6,19 triliun rupiah. Kepala Eksekutif Pasar Modal Derivatif Keuangan dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi mengungkapkan, seluruh calon emiten sudah mengajukan pernyataan pendaftaran dan sedang dalam proses evaluasi oleh OJK. Jumlah calon emiten yang akan IPO diperkirakan akan terus bertambah, mengingat laporan keuangan periode Juni yang diaudit menyeluruh baru akan selesai di September. Laporan tersebut umumnya digunakan untuk pendaftaran IPO dengan jangka waktu 6 bulan untuk memperoleh pernyataan efektif sampai Desember. Beberapa perusahaan yang akan IPO antara lain anak usaha PT Merdeka Copper Gold atau MDKA yang mengelola proyek emas Pani di Gorontalo. IPO ini diprediksi menjadi yang terbesar tahun ini mengingat cadangan emas yang melimpah. Calon IPO lainnya meliputi anak usaha Harum Energi, anak usaha grup John Lynn milik pengusaha Haji Isam, Pertamina Hulu Energi, Pertamina International Shipping, Video, dan Orang Tua Group.
Kehadiran IPO dari perusahaan konglomerasi besar ini diperkirakan mendapat respon positif dari pasar. Hingga 29 Agustus 2025, total IPO baru ada 14 emiten dengan nilai emisi 6,69 triliun rupiah, padahal pada periode yang sama tahun lalu ada 27 emiten dengan nilai 3,79 triliun rupiah. Meski jumlah IPO di tahun 2024 lebih banyak, namun nilai emisi di 2025 lebih besar. OJK menyatakan akan terus menyempurnakan ketentuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas IPO. Berbagai sumber IDX Channel. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan dan beberapa informasi berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan tampaknya kali ini didominasi oleh sentimen internasional. Informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Survei lowongan pekerjaan dan perputaran tenaga kerja atau JOLTS menunjukkan lowongan pekerjaan di Amerika Serikat turun di Juli. Lowongan pekerjaan di Amerika turun sebanyak 176.000 menjadi 7,18 juta di Juli 2025, level terendah sejak September 2024 dan jauh di bawah ekspektasi pasar di 7,4 juta. Perusahaan layanan kesehatan dan bantuan sosial mengurangi lowongan pekerjaan di 181.000 dan perusahaan-perusahaan retail sebesar 110.000. Data terbaru ini menambah bukti pasar tenaga kerja Amerika sedang mendingin dan memperkuat ekspektasi The Fed akan melonggarkan kebijakan moneter. Pasar saham Amerika Serikat Wall Street mulai pulih di perdagangan Rabu meskipun ditutup bervariasi. Hal ini sejalan dengan optimisme pasar terhadap pemangkasan suku bunga The Fed usai rilis data pekerjaan oleh JOLTS. Indeks Dow Jones melemah 0,06% di level 45.270,89. Sementara S&P 500 naik 0,51% di level 6.448,28 dan Nasdaq melesat 1,02% di 21.497,73. Saham-saham Wall Street dipulih setelah saham konglomerat teknologi Alphabet menguat 9,1% berkat putusan anti monopoli yang menguntungkan. Gubernur The Fed Bank of Atlanta, Raphael Bostic menegaskan kembali satu kali pemangkasan suku bunga sekitar 25 basis poin sebagai langkah tepat untuk tahun ini. Meski demikian, hal ini bisa berubah bergantung pada perkembangan inflasi dan pasar tenaga kerja. Bostic menambahkan, suku bunga masih sedikit restriktif dan mengatakan risiko terhadap mandat ganda The Fed terkait harga dan lapangan kerja menjadi lebih seimbang seiring melemahnya pasar tenaga kerja. Namun Bostic meragukan gagasan pasar tenaga kerja sedang memburuk karena tingkat pengangguran relatif stabil meski pasokan tenaga kerja menurun. Dari dalam negeri, animo investor asing di pasar saham menunjukkan perbaikan di Agustus 2025 setelah 2 bulan sebelumnya mencatatkan net sell. Tercatat inflow di Agustus di 10,96 triliun rupiah, meskipun secara year to date tercatat net sales di 50,95 triliun rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi mengatakan, capaian ini menunjukkan kepercayaan global pada prospek ekonomi Indonesia yang semakin baik. Sementara penghimpunan dana di pasar modal bertumbuh mencapai 167,92 triliun rupiah di Agustus, naik 18 triliun rupiah bulan sebelumnya. Berbagai sumber IDX Channel.